jika bubarkan MUI, bubarkan saya Indonesia gitu. Ini tegas banget gitu kan. Ini ekstrim banget ya gitu. Kementerian Agama harus moderat. Jadi tidak boleh condong lebih berat kemana-mana. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Hari ini jumpa kembali bersama kami. Kali ini kami mencoba untuk menyajikan sebuah pembahasan yang kurang lebih walaupun sebenarnya kalau kita ngejar isu, walau sebenarnya isunya udah nggak lagi menarik, tapi saya kira ini adalah penting karena ini berkaitan dengan eksistensi Islam di Republik Indonesia gitu. Nah, kami ingin bicara soal masalah eksistensi MUI gitu, yang dimana ketika beberapa pekan yang lalu itu ada kemudian isu-isu yang mengatakan bahwa MUI harus dibubarkan, MUI sarang teroris dan lain sebagainya, sehingga kemudian hari ini kami mencoba untuk menyajikan tontonan ini dengan narasumber kita yang sudah berada di samping saya. Ini adalah Bang Zaki Ahmad Rifai ya. Bang Zaki ini adalah ya kurang lebih teman-teman kalau misal melihat beliau ini nggak asing lagi gitu ya. Lihat di mana ya? Yang sudah sering muncul gitu ya. Ya pokoknya famous lah gitu. Nah, beliau ini sudah berperan di beberapa film gitu ya. Betul ya tuh. Nah, lalu kemudian hari ini menjabat sebagai pimpinan gitu, terpilih sebagai ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Pada hakikatnya kita mengenal MUI adalah sebuah lembaga Islam yang kemudian bertugas untuk melihat dan menata prinsip-prinsip Islam di Indonesia ini agar dijalankan oleh umat Islam di Indonesia ini dengan baik gitu. Ya, Tung Zaki. Sehat Tung ya. Siap. Terima kasih banyak loh udah menyempatkan kesempatan untuk bersama untuk ditonton sama followers Ruang Bicara ini. Siap. Terima kasih banyak. Baik Tung, jadi sebagai ketua umum kami gitu, Tung Zaki melihat MUI ini sebagai apa? Baik. Kalau dilihat sebagai apa ya, karena saya juga bagian dari umat Islam, ya menganggap sebagai MUI ini sebagai sekelumpulan orang yang punya otoritas keilmuan yang dalam ya. Terutama kalau membicarakan soal Islam, soal fatwa ya. Tentu saja kita paling apa ya bahasanya paling banter lah gitu ya. Paling banter kalau kita pengen tahu tentang Islam ya kita mengarahnya ke MUI. Jadi MUI ini representasi dari orang-orang yang punya otoritas di bidang Islam, di bidang keagamaan ya, yang bisa kita dengarkan. Jadi dan mereka punya ibaratnya seperti punya sertifikatnya lah gitu. Untuk bicara Islam, untuk bicara soal hal haram, kemudian untuk bicara hal-hal yang berkenaan dengan amalan umat Islam yang di Indonesia seperti itu. Jadi meskipun ya kita bukan negara Islam ya, kita bukan negara yang berasaskan nilai hukum Islam tidak, tapi kita punya MUI, punya Majelis Ulama Indonesia, yang mana mereka lah sebagai kontrol, ya sehingga umat Islam jika ingin tahu sesuatu itu baik atau tidak, halal atau tidak, ya arahnya kepada MUI. Jadi fatwa-fatwa mereka gitu ya. Betul. Nah, artinya eksistensi MUI ini patut untuk dipertahankan di Indonesia gitu ya? Patut untuk dipertahankan. Berkaitan dengan isu-isu beberapa pekan yang lalu ya, gitu. Berkaitan dengan penangkapan salah satu anggota MUI gitu, yang diduga adalah merupakan bagian daripada yang memberi dukungan terhadap gerakan-gerakan terorisme gitu ya. Gitu. Nah, sehingga kemudian muncul hashtag gitu ya dari orang-orang yang kemudian saya kira membenci gitu ya, ingin mencoba untuk menyudutkan Islam gitu. Mengatakan bahwa MUI ini patut untuk dibubarkan gitu ya, karena hari ini sudah kemudian bermetamorfosis menjadi sarang daripada teroris itu. Nah, sebagai ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa, itu melihat ini sebagaimana? Baik, kita dalam melihat sesuatu itu ya lihat masalahnya, akar masalahnya ya. Jadi ketika ini sama saja dengan ketika kuku kita kotor, mana yang harus kita potong, kukunya atau tangannya gitu. Atau jarinya. Kalau misalnya ada satu masalah yang memang ini satu orang ya, ini kan satu orang ya, satu orang anggota MUI yang
disinyalir adalah teroris kemudian ditangkap ya oleh oleh yang berwajib. Jadi ketika ada satu oknum misalkan, saya tidak mengatakan dia benar atau salah dulu. Ini kan hukum kita kan praduga tak bersalah kan. Ketika misalnya ada satu oknum yang disangka bahwa dia adalah teroris atau pelaku terorisme, maka yang harus kita perhatikan adalah akar masalahnya. Ini sebetulnya masalahnya ada di mana. Ini sama seperti misalnya kita melihat polisi. Bahkan ketika ada polisi yang mudah disuap, ya, ada polisi yang oknum polisi lah seperti itu, yang tidak menjalankan tugasnya secara benar. Lalu kemudian kita bilang kita nggak butuh polisi bubarkan saja kan. Itu kan sesuatu yang sangat bermasalah gitu kan. Itu blunder sekali. Jadi ketika ada satu anggota MUI yang bermasalah, ya MUI sudah benar dengan melakukan penonaktifan terhadap anggota yang diduga teroris, diduga pelaku terorisme. Jadi saya kira kalau misalkan jangan salahkan masyarakat. Kalau misalnya ada masyarakat yang ada sebagian golongan masyarakat yang menganggap bahwa ini adalah pelemahan terhadap MUI sebagai memiliki otoritas keilmuan yang dalam keilmuan Islam. Ada yang menganggap ini adalah bentuk dari Islamofobia. Saya kira hal seperti ini sangat wajar. Jadi jangan salahkan sebagian golongan masyarakat yang menganggap seperti itu. Karena kalau misalkan memang ada satu oknum tadi, ya tangkap saja oknumnya. Jangan sampai kemudian berita ini jadi menyebar kemana-mana seolah-olah MUI ini adalah sarang terorisme. Gitu. Padahal MUI itu bukan beliau sendiri gitu ya. Betul, yang ditangkap juga bukan ketuanya bahkan kan. Artinya kalau misalnya mungkin kalau ini ketua MUI-nya gitu. Nah, ini mungkin masih bisa orang-orang boleh saja berkesimpulan bahwa oh iya MUI sarang teroris, oh, ketuanya teroris seperti itu. Jadi harus seimbang dalam memandang, karena satu oknum tidak bisa jadi representasi keseluruhan. Ya, ini berlaku kepada semua. Kita juga tidak mau seperti itu. Ada PNS yang tidak menjalankan tugasnya, terus kita bilang PNS bubarkan saja, kan nggak lucu. Betul. Ya, ada satu oknum partai yang berbuat asusila, kemudian kita bilang satu partai itu adalah partai sarang asusila. Itu kan nggak lucu juga. Ya, jadi kita juga harus adil dalam memandang satu kasus. Ya, jangan sampai menganggap semuanya itu buruk hanya karena satu masalah atau hanya karena satu oknum saja, seperti itu. Baik. Berkaitan dengan kemudian apa yang disampaikan oleh Ketum tadi, ada satu pertanyaan sederhananya, bahwa bagaimana dengan kalau misalkan bicara tadi ya, kalau itu bicaranya adalah mungkin perspektifnya adalah pidana gitu, bahwa kalau misalkan ada seseorang yang diduga dalam melakukan tindakan pidana teror seperti ini, jadi diambil orangnya bukan lembaganya gitu, bukan kan, karena betul. Pidana itu kan menyoal masalah personality gitu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan kemudian ada salah satu anggotamu yang kemudian diduga dan ditangkap oleh Densus 88 ini, kemudian diseret-seret pula nama MUI gitu. Apa sikap dan ketegasan daripada Tun Zaki sebagai Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kemudian melihat tindakan pidana yang kemudian diseret pula lembaga-lembaga yang otoritas sebagaimana MUI? Saya kira polisi ya sebagai pihak yang berwajib, yang berwenang dalam hal ini, ya karena ini Densus ya. Densus kan bagian dari polisi. Saya kira sangat perlu untuk melakukan pernyataan sikap yang jelas. Artinya ketika mengumumkan bahwasanya ada anggota MUI yang disinyalir sebagai pelaku terorisme, tindak pidana terorisme, dia harus menjelaskan bahwa ini pelaku ini mewakili personal. Oh gitu. Ya, meskipun dia orang MUI tapi harus dijelaskan. Jadi kepolisian sebagai institusi yang punya wewenang dalam hal ini itu juga harus menjelaskan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai berita ini menjadi liar, karena pernyataan dari kepolisian ini sangat penting. Betul. Ya, kalau misalnya saya bilang Hamis, ya anak kami ditangkap karena mencuri begitu, pasti berita ini akan liar. Betul. Oh, anak kami ini klepto gitu kan. Tapi kalau misalnya Hamis gitu ya, seorang mahasiswa
dia ditangkap karena pencurian gitu. Saya bukan doain ya, ini. Bukan mendoakan. Kan orang tidak akan menjadi liar begitu. Tapi kalau misalnya terus kemudian kita jelaskan, dia aktif di kami, tapi dalam hal ini tidak melibatkan kami secara organisasi karena dia mewakili personal dan dia tidak mengajak teman-temannya yang ada di kami untuk mencuri. Kan clear. Betul. Jadi isu ini tidak akan berkembang liar. Kalau misalnya ternyata ada pihak-pihak yang akhirnya menyudutkan MUI, itu bisa kita bisa kita tindak secara lebih tegas. Itu. Jadi itu sih kalau pernyataan dari saya sebagai sebagai pengurus kami. Dan juga yang kedua, ini yang paling penting adalah sebagai umat Islam, ya. Saya terutama sebagai umat Islam seharusnya kita juga menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang dianggap bagi orang-orang itu meresahkan. Teror itu kan adalah sesuatu yang kalau kita lihat di kamus adalah perbuatan yang membuat ketakutan. Maka terorisme adalah ya satu paham atau satu gerakan yang membuat sekumpulan orang ya atau beberapa orang itu menjadi ketakutan dan ketakutan itu meluas. Artinya kita sebagai umat Islam itu apalagi banyak isu-isu belakangan ini sebagai umat yang mayoritas di negeri ini ya kita seharusnya introspeksi diri. Ya, memang mungkin ada perbuatan-perbuatan kita dalam aktivitas kita baik dalam kehidupan secara umum bermasyarakat maupun secara organisasi. Mungkin ada hal-hal yang membuat orang itu jadi ketakutan. Nah, dan hati-hatilah karena sekarang ini di medsos ini luar biasa. Orang sholat di kereta saja jadi viral di Twitter kemarin. Sholat subuh di kereta itu sudah jadi viral. Padahal ini kan perbuatan yang tidak mengganggu orang. Ya. Jadi seolah-olah ini sholat di sini ini ciri-ciri teroris gitu. Gitu kan. Terus kemudian itu yang kedua kita introspeksi. Yang ketiga juga harapannya kepada kepolisian ya sebagai pihak yang punya wewenang dalam hal seperti ini untuk lebih mendalam dalam melihat bukti-bukti. Ya, kita sudah sering gitu ya melihat salah satu buktinya misalnya buku atau kitab. Yang saya kira kitab itu kadang-kadang bukan kitab yang asing, kitab yang sangat umum kadang-kadang ya. Saya tidak perlu sebutkan kasus-kasusnya, nanti ini akan melebar gitu. Cuma yang jelas jangan sampai bukti-bukti itu malah jadi tertawaan publik. Ya. Loh, cuma baca begini kok disangka teroris. Cuma baca bahasa Arab disangka teroris. Ya, jadi memang harus ada bukti-bukti yang menguatkan bahwasanya memang orang tersebut itu terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dan harapannya juga bisa lebih komprehensif. Jadi ketika ada satu orang yang disinyalir sebagai teroris, coba tanya ke tetangganya. Nah, karena teroris itu kan dia menebarkan teror, menebarkan ketakutan. Kalau tanya ke tetangga, dia seperti apa dalam keseharian? Ketakutan tidak gitu ya? Tetangganya, jangan-jangan tetangganya justru merasakan manfaat dengan keberadaan dia di perumahan, misalnya seperti itu. Ini kan menjadi kontradiktif. Ya kan? Observasi dulu gitu ya? Betul, seharusnya seperti itu. Itu sih harapan saja, karena kita kan sebagai masyarakat hanya bisa berharap ya. Kita bukan punya otoritas dalam hal ini. Baik. Gitu. Ada dua ya, tadi apa yang disampaikan gitu, sebagai pesan gitu, bahwa yang pertama umat muslim harus mengintrospeksi diri kembali gitu ya. Yang kedua adalah dari penegakan hukum ini, dalam hal dimaksud adalah Densus 88, ya, untuk kemudian melakukan klarifikasi, bahwa kemudian oknum yang mereka tangkap ini adalah bukan menyeret dan atas nama lembaganya tidak ya, tapi personalitinya gitu. Nah sejauh ini berkaitan dengan soal masalah klarifikasi ini ketika kita melihat gitu ya, sampai sejauh ini belum ada tanggapan-tanggapan demikian gitu. Sikap tegasnya seperti apa gitu? Artinya hal seperti ini tentu jangan dibiarkan gitu kan. Sikap ketegasan dan klarifikasi untuk sebuah nama baik itu tentu perlu, apalagi untuk sebuah agama sebagaimana Islam yang mayoritas di Republik ini gitu kan, agar kemudian tidak terjadi keonaran dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu patut untuk kemudian harus diucapkan oleh Densus 88 sehingga mereka tenang menjalankan peribadatan dan lain sebagainya itu ya dengan penuh ketenangan. Betul. Itu melihat ini seperti apa? Ya tadi tegasnya, sikap tegas. Saya sudah sebutkan di sebelumnya tadi bahwa seharusnya
Densus atau pihak kepolisian itu sudah memperjelas ini dari pernyataan di media, ya, konferensi pers, harusnya sudah memperjelas soal ini. Ya, saya tidak tahu apakah sudah disebutkan atau belum. Ya, mohon maaf karena saya juga tidak terlalu mendalami berita. Ya, cuma setahu saya tidak ada munculnya tagar, munculnya topik-topik bubarkan MUI itu karena ketidaktegasan dalam pernyataan kepada publik. Ya, jadi kalau ada pernyataan yang tegas dari kepolisian sendiri, ya, saya yakin juga isu-isu ini nggak akan semakin liar, tidak akan semakin liar. Jadi ya sudah, ini dianggap sebagai orang yang memang melakukan tindak pidana terorisme, bukan mengatasnamakan lembaga. Karena kan ini bukan hanya MUI ya, ada yang kemarin itu ada 3 ya, 1 yang dari MUI, selebihnya bukan. Nah, kita juga bisa lihat aktivitas keseharian mereka, ya. Bahkan beberapa di antaranya itu kan ya nama-nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita kan seperti itu. Kita bisa lihat aktivitas keseharian mereka, sehingga Densus atau kepolisian itu bisa lebih gamblang dalam memperjelas hal ini. Karena jangan sampai ya kepolisian sebagai institusi yang bisa dikatakan penegak hukum gitu ya di Indonesia ini malah namanya tercoreng. Betul. Ya, kita harus jujur, ya polisi ini di lalu lintas ditakuti gitu ya. Kemudian di banyak tempat juga stigmanya negatif. Kita kan sama-sama ingin membuat bagaimana supaya institusi-institusi yang dimiliki oleh negara itu betul-betul berperan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka supaya tidak stigma negatif itu tidak semakin mengental, ya maka dari pihak kepolisian juga harus menampakkan atau menampilkan sikap yang lebih pro terhadap masyarakat. Terutama ya kita tidak bisa memungkiri bahwa umat Islam ini kan mayoritas di Indonesia. Ya, sedangkan yang ditangkap ini kan oknum-oknum yang ditangkap ini kan adalah orang-orang yang bisa dikatakan punya jamaah itu. Itu punya jamaah yang cukup banyak. Punya basis gitu ya. Iya, punya basis massa yang kebencian ini akan semakin kemudian akan semakin meluas, ya udah akan disebarkan ke anak-anaknya, disebarkan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, kan seperti itu. Lalu jamaah sudah banyak disebarkan ke orang lain, bisa semakin menambah kebencian terhadap institusi seperti Polri dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Kami sendiri melihat hal ini ketika belum ada kejelasan daripada pihak penegak hukum ini, apakah kemudian ada langkah-langkah kritis gitu dari kami sendiri untuk menyikapi hal ini, karena jika kita lihat kami ini cukup begitu eksis dalam memperjuangkan dan ya soal masalah keislaman gitu kan, mempertahankan eksistensi Islam gitu. Baik, tentu saja yang pertama kami sebagai organisasi pergerakan sebagai organisasi mahasiswa, ya kita tidak bisa langsung menilai sesuatu itu secara hitam atau putih gitu ya. Karena segala sesuatu di negara ini kan dinamis. Ya. Apa yang kami perjuangkan adalah sesuatu yang memang telah diteliti lebih dalam. Dalam hal ini kami masih mengikuti pendapat dari ketua MUI sendiri atau dari pihak MUI sendiri. Ya. Dari MUI sendiri, kalau kita baca beritanya itu sudah banyak di media-media mainstream yang mengatakan MUI mendukung. Kalau memang misalkan ada oknum gitu ya. Ada oknum pelaku terorisme, itu segera untuk ditindak tegas. Ya. Dan sikap dari MUI sudah jelas, ya. Oknum yang diringkus oleh Densus 88 atau oknum yang terduga teroris itu langsung dinonaktifkan. Jadi saya kira ya MUI sudah bersikap, sehingga dari kami sendiri ya menunggu saja. Kalau memang ada sesuatu ada ketidakadilan di situ, ada kezoliman yang terjadi di situ, baru kami mungkin akan bertindak. Tapi karena di sini MUI pun sifatnya kooperatif dengan kepolisian, maka kami juga percaya bahwa itu adalah yang dilakukan oleh MUI adalah itu hal yang terbaik lah. Dan kita berdoa supaya
penegakan hukum ini benar-benar tuntas. Karena seharusnya juga penegak-penegak hukum ini juga harus fokus kepada pelaku-pelaku pidana yang lain. Ya. Oke, korupsi. Ya, betul sekali ya. Sekarang banyak orang yang korupsi dan lain sebagainya. Mengapa itu kemudian tidak muncul beritanya? Mengapa tidak lebih ramai daripada hal seperti ini? Seperti itu. Karena saya kira itu juga teror gitu ya, korupsi itu ya. Karena menebarkan ketakutan ya. Takut kan duit kita diambil kan gitu. Itu juga sebuah tindakan yang menakutkan banyak orang seperti itu. Maka marilah kita fokus kepada hal-hal yang lebih urgent. Sekarang ini apa sih yang lebih urgent ya? Tadi pemberantasan korupsi gitu ya. Kemudian pemberantasan begal gitu. Begal banyak sekali nih. Kalau kita semua nih tinggal di perkotaan besar aja masih banyak. Kita pulang jam 2 pagi ada yang dibacok dan seterusnya. Ini kan juga sesuatu. Ini kan juga tindakan teror. Ya, orang jadi takut keluar malam. Kejadian aneh masih sering terjadi di kota-kota besar ya. Kota-kota besar ya. Makanya ini kita bingung juga nih orang-orang desa ini malah kita insecure ya sekarang ini ya. Malah kita jadi nggak merasa tidak aman di dalam kehidupan di kota-kota besar seperti itu. Itu kan lebih urgent. Betul. Ya. Nah, seperti inilah. Ini yang meningkatkan kepercayaan di masyarakat tuh mudah sebenarnya. Ya. Tinggal tanggap saja terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, curanmor gitu ya. Orang kalau kehilangan barang itu lapor polisi, percuma. Gitu banyak yang bilang seperti itu kan. Nah, berarti kan ini harus kita perbaiki bersama. Wajah penegakan hukum di Indonesia ini harus kita perbaiki. Jadi sikap kami itu ya, kita mencoba untuk tetap berpegang pada fatwa ulama. Nah, dalam hal ini MUI mendukung justru apa yang terjadi di internal ya, mereka langsung menonaktifkan pihak yang terduga. Kalau misalnya tidak terbukti ya udah nggak masalah kan, berarti profesional sekali gitu ya dan sesuai ya. Sangat profesional. Jadi saya mendukung dan memuji sekali, mengapresiasi tindakan dari MUI yang sangat cepat dan tanggap dalam hal ini. Bahkan sudah banyak pernyataan-pernyataan yang ya mendukung. Ya kalau memang terorisme ini kan pidana. Ya kalau memang ini adalah sesuatu yang betul, benar ya terjadi seperti itu ya, memang harus ditindak tegas. Seperti itu. Baik. Bubarkan MUI karena di dalam Kementerian Agama itu ada Departemen Agama gitu ya katanya gitu. Ada Departemen Agama gitu, sehingga kemudian persoalan-persoalan umat Islam ini bisa kemudian didorong dan diperjuangkan melalui Departemen Agama yang berada dalam Kementerian Agama itu sendiri gitu, Islam gitu maksudnya. Nah, hal demikian kemudian mendapatkan tanggapan yang memang saya kira ini adalah sangat keras gitu. Mantan ketua juga Ustadz Abbas ya gitu. Iya, bahwa ya gitu. Ini tegas banget gitu kan. Ini ekstrim banget ini gitu. Tum Zaki melihat ini, apakah kemudian betul-betul kesal Pak Ustadz Abbas ini dalam melihat ungkapan-ungkapan sebahagian orang ini, oknum ini yang mengatakan bahwa MUI dibubarkan dan kemudian persoalan umat Islam diperjuangkan lewat Kementerian Agama itu karena ada departemennya gitu. Apakah kemudian Tum melihat ini sebagai bagian daripada ekspresi kekecewaan besar dari seorang Ustadz Abbas dalam melihat persoalan MUI hari ini gitu? Sebetulnya begini ya. Pendapat yang mengatakan MUI dibubarkan dan urusan umat Islam biarkan diurus oleh Kementerian Agama ini justru adalah sikap yang arogan. Gitu. Karena Kementerian Agama tidak hanya membawahi umat Islam. Betul. Kita sudah tahu sendiri. Ya, meskipun menterinya Muslim terus, ya. Tapi ini sikap yang arogan kalau misalnya menganggap bahwa seharusnya urusan-urusan umat Islam diurus saja oleh Kementerian Agama. Karena yang tadi pertama itu, Kementerian Agama tidak hanya membawahi umat Islam. Kedua, ya, bahwa kita butuh sekumpulan ahli-ahli agama yang dia tidak berada di bawah naungan negara, maksudnya independen. Oke. Ya. Artinya tuh mau ingin mengatakan bahwa dalam kementerian ini adalah lembaga-lembaga politik gitu lembaga politik. Ya kita tidak bisa melepaskan itu karena dia kementerian yang di bawah presiden, ya presiden ngomong apa dia harus nurut kan. Betul. Kalau tidak kan ini justru bisa menjadi rusak begitu. Dan Kementerian Agama harus moderat gitu. Jadi tidak boleh condong lebih berat kemana-mana gitu kan.
Nah, sedangkan MUI ini jelas Muslim, ya jelas ini ulama, jelas itu mengikat umat Islam. Jadi memang harus ada lembaga yang direpresentasi umat Islam dan dia independen. Itu harus seperti itu. Nah, soal tadi kalau misalnya MUI dibubarkan maka Bubarkan saja Indonesia seperti itu. Saya kira ini adalah pendapat yang ya meskipun ini pendapat yang sangat berani, tapi saya kira patut dimaklumi ya. Karena ini berdasarkan kajian sejarah ya. Ya, banyak ulama-ulama di Indonesia ini, di Nusantara ini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk seluruh orang-orang di Indonesia. Kita juga ingat di rumusan Pancasila kita, ya. Bahkan para founding fathers kita yang akhirnya legowo gitu ya untuk melepaskan 7 poin gitu ya. Para ulama kita, para representasi dari umat Islam kita juga legowo sekali untuk melepaskan 7 kata itu yang ada di dalam Piagam Jakarta. Jadi kemudian Pancasila itu tetap berlandaskan ketuhanan tanpa menyebutkan syarat Islam di situ. Betul. Itu kan sesuatu yang saya kira adalah bentuk dari toleransi. Nah, kita tidak bisa memungkiri, ini bukan berarti saya menyinggung umat beragama lain di Indonesia, tapi tidak bisa memungkiri bahwa selain mayoritas Islam, Indonesia ini juga diperjuangkan oleh para ulama dan santri. Yang seperti itu, yang harus kita hargai. Jadi, eksistensi MUI itu salah satu penghargaan kita kepada para ulama itu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau misalnya mau dibubarkan, saya kira juga banyak yang tidak terima. Sama seperti kita mau membubarkan NU, mau membubarkan Muhammadiyah. Ini sama seperti membubarkan, seperti menghilangkan bagian sejarah dari Indonesia itu sendiri. Gitu. Meskipun MUI itu baru dibandingkan NU dan Muhammadiyah. Tapi kan yang tergabung di situ ulama-ulama dari berbagai macam organ ya. Ya, dari berbagai ormas. Bahkan sekarang ketua MUI adalah KNU, ya. Sempat ketua MUI adalah dari Muhammadiyah gitu. Jadi artinya di sini justru terakomodasi ini ya, ahli-ahli agama dari berbagai ormas ini kan terakomodasi semua. Jadi jangan sampailah kalau misalnya dibubarkan, karena bisa dibilang simbol penyatuan agama Islam. Bisa jadi simbol penyatuan agama Islam, karena banyak di situ ada Matlaul Anwar, ada Persis juga selain Muhammadiyah dan NU kan. Jadi mereka juga memperjuangkan Islam, mereka juga menyampaikan Islam, gitu kan. Jangan sampailah MUI ini sebagai orang-orang yang punya otoritas di bidang keislaman, kemudian dipisahkan, dibubarkan. Karena persatuan itu kan sangat penting untuk menjaga stabilitas keumatan kita kan gitu. Kalau misalnya nanti dipecah, ya kemana lagi mereka akan bertemu kan gitu. Ulama-ulama dari dari berbagai macam ormas akan bertemu di mana lagi, gitu kan sulit. Nah, MUI ini kan salah satu perekatnya. Berarti penting banget gitu ya, eksistensi MUI tetap harus dipertahankan di Indonesia gitu ya. Penting. Betul. Baik. Penting banget MUI karena memang Islam bukan hanya saja mengatur soal masalah berkumpul gitu ya. Tapi Islam mengatur segala berbagai macam sendi-sendi kehidupan gitu ya. Ya, setuju. Semua Islam kemudian mengatur soal masalah itu. Maka MUI ini hadir sebagai bagian daripada harapan umat Islam untuk mengatur soal masalah kehidupan umat Islam di Indonesia gitu ya. Tak heran kalau kemudian berkaitan dengan hukum-hukum yang kemudian ya diperselisihkan gitu. Katakanlah dulu kalau saya tidak lupa gitu, ada fatwa MUI di zaman 2000-an gitu, itu mengatur soal masalah sholat Jumat di industri gitu, yang kemudian mereka tidak bisa diberikan apakah kemudian itu boleh atau tidak, sehingga kemudian oleh MUI mengeluarkan fatwa untuk kemudian mereka melakukan hal tersebut. Artinya penting banget ini MUI gitu kan, karena kebingungan umat Islam dalam melihat peribadatan mereka ini bisa dijawab oleh MUI lewat kita melihat pada fatwa-fatwa mereka gitu ya. Nah, jadi MUI ini sangat betul diharapkan untuk berada di Indonesia gitu. Terakhir vaksin. Ya, kan ada isu vaksin AstraZeneca tuh, ada tripsin babi dan lain sebagainya. Betul. MUI mengeluarkan fatwa yang menenangkan gitu kan. Betul.
Ya meskipun banyak yang ngeyel juga. Betul. Ya, Tapi perlahan-lahan semua ikut kok. Hari ini hampir semua orang semua mengikuti program vaksinasi betul. kan. Nah, itu kan salah satu peran MUI juga. Iya. Oke, jadi MUI dapat menjawab isu-isu tadi bahwa vaksin itu di dalam ada soal ada unsur babi di dalamnya gitu kan. MUI itu hadir, kemudian umat Islam di Indonesia kemudian tenang. Betul. Ya kan, mengikuti program vaksinasi ini luar biasa gitu. Nah, ibaratnya mereka itu yang pasang badan untuk apa namanya mewakili dosa umat Islam. Betul. Kalau mereka salah, mereka yang betul, kena. betul. Iya. Artinya kita mengikuti fatwa ini, jika kita salah dan melakukannya, mereka nanggung, yang gitu. kena. Ya. Nanggung. Artinya enak banget gitu ya. Betul. Itu pentingnya MUI itu. Loh, presiden secara personalitinya mungkin tidak mau untuk menanggung dosa jutaan orang yang ada ini. Ini luar biasa kayak MUI kan. Iya. Memang luar biasa. Terima kasih, Tom Zaki ya. Ada terakhir lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan gitu? Terakhir mau meninggal berarti ini. Ya, yang jelas tadi ya, intinya adalah kita sebagai umat Islam banyak-banyak introspeksi diri, karena bisa jadi ada 1-2 perlakuan kita yang mungkin kita menganggap ini bentuk dari ketaatan saya kepada Allah dan Rasulnya, tapi ternyata itu meresahkan. Ya, meskipun ya nggak usah terlalu takut juga, karena yang kita hindari itu bukan yang kita hindari adalah ekstremisme. Ya, kalau dalam bahasa agama kita gulu. Ya, yaitu adalah berlebihan dalam melakukan sesuatu, berlebihan dalam mengamalkan agama, itu namanya gulu. Jadi yang kita hindari itu sebetulnya, ya. Agak saya kritisi sedikit, sebetulnya radikal itu bukan sesuatu yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah ekstrim. Nah, yang terjadi pada teroris mengatasnamakan agama, mereka mengatasnamakan jihad dalam pengeboman, pembunuhan dan lain sebagainya, itu adalah ekstrim. Nah, kita hindari itu, ekstremisme, ya, karena sesungguhnya kita ini adalah umat pertengahan, ya. Jadi term dari Kementerian Agama soal moderasi beragama saya kira nggak ada masalah, ya. Ya, jadi ini yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai umat Islam itu betul-betul bisa memahami masalah ini secara global, bukan hanya dari dalil-dalil yang ada, bukan hanya dari nas-nas yang ada, tapi juga dari logika yang yang berjalan atau bekerja di dalam sebuah masyarakat. Saya kira itu saja. Baik. Bang Hamis. Terima kasih ya, Tom Zaki. Semoga masih ada ruang-ruang ke depan untuk kita ngobrol di ruang bicara gitu. Siap. Baik. Siap. Amin. Ada 2 permasalahan besar gitu ya, musuh besar dunia. Salah satu diantaranya adalah terorisme, dan yang kedua adalah korupsi gitu. Dua-dua ini adalah sama-sama merupakan sebuah aksi yang memang meresahkan gitu ya, dan merugikan gitu ya, mengancam jutaan orang gitu, sehingga kemudian kita membutuhkan dari penegakan hukum ini untuk kemudian menjalankan proses penegakan hukum itu secara equal gitu, jadi bersamaan. Jangan ini kemudian terus ini dibiarkan gitu. Banyak kok korupsi kemudian merajalela belum sempat diusut dan diungkapkan oleh penegakan hukum di Indonesia ini. Oleh sebabnya kita membutuhkan sebuah proses penegakan hukum yang balance gitu. Semua sektor yang merugikan ini harus patut untuk kemudian dituntaskan gitu, demi sebuah kata yang sering kita sebut sebagai kesejahteraan. Terima kasih dari kami, Ruang Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.